Langit senja mulai merona jingga di atas rumah besar bercat putih gading itu, berdiri megah di pinggiran kota Bandung. Rumah itu milik keluarga Darmawan, keluarga terpandang dengan reputasi yang dijaga ketat oleh sang nyonya rumah, Bu Ratna Darmawan, wanita kaya, keras kepala, dan sangat menjaga garis keturunan keluarganya. Hari itu adalah hari yang, seharusnya, membahagiakan, namun tidak bagi Sekar. Sekar, gadis lugu asal desa kecil di Majalengka, berdiri gugup di tengah ruang tamu yang luas dan dingin itu. Ia baru saja resmi menjadi istri dari Raka Darmawan, anak tunggal Bu Ratna. Pernikahan mereka terjadi mendadak, tanpa restu mertua, dan hanya karena Raka, lelaki tampan, berpendidikan luar negeri, tapi sombong, menghamilinya dalam hubungan tanpa ikatan yang awalnya sembunyi-sembunyi. "Aku akan tanggung jawab," ujar Raka beberapa minggu lalu dengan wajah dingin, seolah pernikahan itu hanya sebuah transaksi untuk menutup malu keluarga. Bu Ratna menerima pernikahan itu dengan terpaksa. Ia tak bisa menoleransi aib, tetapi juga tak bisa menerima kenyataan bahwa menantunya adalah gadis desa biasa yang hanya lulusan SMA dan tak tahu cara menyajikan wine saat makan malam. "Perempuan kampung sepertimu seharusnya tahu diri. Kau tinggal di sini karena belas kasihan keluarga kami," ucap Bu Ratna di hadapan semua asisten rumah tangga, hanya sejam setelah Sekar resmi menjadi anggota keluarga. Sekar hanya menunduk. Ia tidak menangis, tidak membantah. Di dalam hatinya, ia berkata pelan, "Aku tidak akan selamanya diam." Raka, suaminya, sejak awal tidak pernah memperlakukannya dengan hangat. Bahkan setelah menikah, perlakuannya tak berbeda jauh. Ia lebih sering pulang larut malam, menyibukkan diri dengan pekerjaan, dan enggan menggandeng Sekar di hadapan rekan bisnisnya. "Kalau kamu tidak bisa bawa diri, lebih baik diam saja. Jangan bikin malu aku di depan orang-orang," kata Raka suatu malam, setelah Sekar keliru menyebutkan gelar seorang tamu penting. Sekar hanya bisa menarik napas panjang di balkon kamar, memandang lampu-lampu kota dari kejauhan. Ia rindu ibunya di desa, rindu masakan sederhana dan pelukan hangat. Tapi semua itu kini hanya bisa ia kenang dalam diam. Malam itu, ia duduk sendiri, memandangi foto pernikahannya yang dingin. Tidak ada senyum tulus dari siapapun. Tidak dari Raka, tidak dari mertuanya. Hanya ia sendiri yang mencoba tersenyum walau tahu senyum itu palsu. Di dalam dirinya, mulai tumbuh satu perasaan baru. Pagi baru menyapa rumah besar keluarga Darmawan dengan sinar matahari yang lembut. Tapi kelembutan itu tak pernah menyentuh hati Bu Ratna. Seperti biasa, ia duduk di meja makan panjang, menyesap teh hijau impor sambil membaca koran. Semua penghuni rumah tahu satu aturan, jangan bicara saat Bu Ratna membaca. Sekar datang perlahan, membawa piring berisi roti panggang dan telur mata sapi, masakan hasil belajar dari YouTube malam sebelumnya. Ia ingin mencoba menjadi menantu yang baik, setidaknya berusaha. "Selamat pagi, Bu," ucapnya pelan, meletakkan piring dengan hati-hati. Bu Ratna menurunkan koran pelan, lalu menatap piring itu seperti menatap sampah. "Ini apa? Telur setengah matang? Kau pikir perut keluarga Darmawan seperti perut kerbau di desa?" Ucapnya dingin, lalu mendorong piring itu hingga telur pecah dan roti berhamburan ke lantai. Sekar membeku. Para pembantu yang menyaksikan hanya menunduk, tak berani bicara. Satu dua dari mereka tampak kasihan, tapi takut. Sekar menggigit bibir, menahan air mata yang mulai naik ke pelupuk. Raka turun dari tangga, mengenakan jas dan dasi. Ia hanya melirik sekilas kekacauan di meja makan. "Kamu lagi-lagi bikin Mama kesal," tanyanya datar. "Kalau kamu nggak bisa jaga suasana rumah, aku bisa carikan kamu rumah kontrakan sendiri." Kalimat itu seperti cambuk yang menyayat perasaan. Ia bahkan belum sebulan tinggal di rumah itu, dan sudah dianggap beban. Malam harinya, Sekar duduk di lantai kamar mandi, menggenggam tespek yang baru dibelinya diam-diam. 2 garis merah. Jus. Ia hamil. Sudah hampir 2 bulan. Tangan Sekar gemetar. Bukan karena bahagia, tapi karena takut. "Anak ini akan lahir di keluarga seperti ini," bisiknya lirih, nyaris tanpa suara. Ia ingin memberitahu Raka,
ingin bercerita. Tapi Raka belum pulang hingga larut malam. Sekar tertidur dengan perut kosong, menanti suaminya yang tak pernah peduli. Pagi harinya, ia mencoba memberanikan diri, menyampaikan kabar itu kepada Raka di meja makan. Namun sebelum ia membuka mulut, Bu Ratna sudah bicara lebih dulu. Mulai sekarang, kau tak usah ikut campur urusan dapur. Para tamu kami kemarin bilang kau terlalu kampungan. Sudah cukup kau mempermalukan keluarga ini. Sekar menggenggam test pack dalam saku bajunya. Ia membatalkan niatnya untuk bicara hari itu. Bersama kabar kehamilannya, ia menyimpan luka baru, luka dari wanita yang harusnya menjadi ibu keduanya. Hari-hari berlalu, dan Sekar mulai merasa seolah dirinya adalah hantu di rumah itu. Tidak dipedulikan, tidak dihargai, hanya ada secara fisik namun tak pernah dianggap. Ia sudah berhenti berusaha menyenangkan siapapun. Sarapan dibuat oleh asisten rumah tangga. Keputusan rumah tangga dikendalikan sepenuhnya oleh Bu Ratna, dan Raka makin jarang pulang. Di suatu malam, saat hujan deras mengguyur halaman belakang, Sekar memberanikan diri mengetuk pintu ruang kerja Raka. Ia membawa secangkir teh hangat dan selembar surat hasil pemeriksaan bidan. Aku cuma mau kasih tahu, kita akan punya anak, Raka, ucapnya lirih, menatap suaminya yang tampak sibuk menatap layar laptop. Raka terdiam beberapa saat. Ia tidak menyambut kabar itu dengan pelukan atau senyum. Hanya satu kata yang keluar dari mulutnya. Serius. Sekar mengangguk pelan, mencoba tersenyum. Aku tahu ini mendadak. Tapi, ya sudah, aku akan bilang ke Mama. Tapi jangan harap kehamilan ini jadi alasan buat kamu malas atau manja. Potong Raka sambil menutup laptopnya. Sekar tertegun. Tak ada pelukan. Tak ada tanya soal kondisi atau rasa mual yang diam-diam ia tanggung sendiri selama seminggu terakhir. Besok paginya, Bu Ratna duduk menunggu di ruang makan dengan wajah tegang. Sekar sudah bisa menebak bahwa Raka sudah bicara. Tapi yang keluar dari mulut mertuanya justru lebih menyakitkan dari yang ia kira. Kalau kamu pikir bisa mengikat Raka dengan anak, kamu salah besar. Kamu pikir anak ini akan mengubah statusmu di rumah ini? Tidak, Sekar. Anak itu akan jadi cucu keluarga Darmawan. Tapi kamu tetap hanya tamu yang tak diundang. Sekar menggigit bibir. Ia tidak menangis. Ia sudah terlalu sering merasakan pahit. Tapi hari itu, sesuatu dalam dirinya mulai patah. Bahkan saat dirinya mengandung darah daging suami mereka, ia masih diperlakukan seperti orang luar. Di malam yang sama, saat Sekar mencoba mengirim pesan singkat pada ibunya di desa untuk minta dukungan, Raka melihatnya dan marah. Kamu nggak perlu curhat ke orang tuamu. Jangan bikin malu keluarga ini keluar. Urusan rumah tangga kita, cukup di rumah ini aja. Raka, aku cuma butuh bicara sama ibu. Butuh? Kamu butuh apa sih selain makan, tinggal, dan dihargai jadi istri Darmawan? Jangan lebay. Kata-kata itu menghantam seperti batu. Malam itu, Sekar menangis dalam diam sambil memeluk perutnya yang perlahan mulai membesar. Ia memandang jendela yang dibasahi hujan, dan berkata dalam hati, kalau mereka tidak menganggapku keluarga, aku akan menciptakan keluargaku sendiri. Dari awal. Hari itu langit mendung menggantung rendah, seperti ikut merasakan gelapnya hati Sekar. Kehamilannya sudah memasuki bulan ketiga. Perutnya mulai terlihat membuncit, dan tubuhnya mulai melemah. Ia sering muntah, kehilangan nafsu makan, dan kesulitan tidur karena tekanan mental yang terus menghimpit. Namun, perhatian dari suami dan mertuanya nihil. Yang ia dapatkan hanya sindiran, tatapan sinis, dan perlakuan dingin setiap hari. Sampai akhirnya, pagi itu, semuanya memuncak. Sekar duduk di meja makan sendirian. Bu Ratna baru turun dari tangga dan langsung memicingkan mata melihat Sekar. Apa kamu masih di sini? Sudah aku bilang, kalau tidak bisa berkontribusi, jangan jadi beban. Sekar hanya diam. Apa kamu tulis sekarang? Aku minta kamu pergi dari rumah ini. Pergi ke rumah ibumu. Sampai kamu bisa bersikap layaknya istri dari keluarga terhormat. Sekar menatap mertuanya dengan mata berkaca-kaca.
Ia tidak sanggup berdiri. Tubuhnya lemas. Kepalanya pusing karena belum sempat makan. Tapi Bu Ratna terus mengomel. Aku sudah bilang ke Raka. Dan dia tidak keberatan. Ini rumah kami. Sekar. Kamu cuma menumpang. Jangan pikir karena kamu mengandung cucu kami. Kamu jadi punya hak di sini. Tak lama, Raka turun dari tangga. Memandangi istrinya yang duduk di meja makan sambil memegangi perut. Mama benar, Sekar. Untuk sementara kamu tinggal di desa dulu. Sampai kamu bisa lebih dewasa. Sekar menatapnya, seolah tak percaya. Raka, aku butuh kamu. Aku takut. Aku hamil. Kamu tahu itu. Aku sendirian di sini. Raka menghela napas panjang. Lalu berkata pelan namun menusuk. Kamu nggak sendirian. Kamu punya ibumu di desa. Pulanglah. Istirahat di sana. Aku akan kirim uang tiap bulan. Sekar ingin menjerit. Tapi ia sadar. Tidak ada satupun di rumah itu yang akan peduli. Siangnya, ia dikirim pulang menggunakan mobil pribadi keluarga. Tapi sopir hanya diperintahkan mengantarkannya sampai terminal terdekat. Dengan koper kecil dan tubuh lemah, Sekar naik bus sendirian. Hujan mulai turun saat bus meninggalkan kota. Di jendela, wajahnya basah, bukan hanya karena gerimis, tapi air mata yang tak bisa lagi ia bendung. Aku diusir saat mengandung anaknya sendiri oleh suami dan mertua. Tapi di balik tangis itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, lahir sebuah tekad yang tajam. Aku akan kembali. Tapi bukan sebagai menantu yang tunduk. Aku akan kembali sebagai perempuan yang tak bisa lagi diinjak-injak. Bus reot berhenti di depan sebuah warung kecil di pinggiran desa. Sekar turun dengan langkah lunglai, koper kecil di tangan kanan dan tas kain berisi pakaian bayi bekas di tangan kiri. Perutnya mulai membesar. Angin desa menyambutnya, membawa aroma tanah basah dan kenangan lama. Di depan rumah berdinding kayu itu, seorang wanita tua berkerudung lusuh menyambut dengan pelukan erat. Nak, kamu pulang juga. Ibu khawatir sekali. Sekar memeluk ibunya erat, dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa aman. Beberapa hari di desa dilalui dengan tenang, namun luka dalam hati Sekar belum juga sembuh. Ia sering terbangun di malam hari karena mimpi buruk, mimpi tentang Bu Ratna yang mengusirnya, atau Raka yang menyuruhnya pergi seperti barang rusak. Tapi dari kehancuran itu, sesuatu mulai tumbuh. Setiap pagi, ibunya mengajak Sekar duduk di bawah pohon jambu di belakang rumah, menyulam dan membuat kerajinan tangan dari kain perca. Dulu almarhum bapakmu pernah bilang, ujar ibunya suatu pagi, kalau perempuan desa itu kuat bukan karena mereka tak pernah jatuh, tapi karena mereka tahu cara bangkit. Hari demi hari, Sekar mulai membuat kerajinan dengan serius. Tas kecil, taplak meja, dompet kain. Ibunya menjualnya di pasar kecil setiap minggu pagi. Dan tanpa diduga, beberapa ibu-ibu mulai memesan. Aku bisa mulai dari sini, gumam Sekar. Aku akan bangkit. Pelan-pelan. Pada bulan ke-6 kehamilannya, Sekar membuat keputusan besar. Membuka toko kerajinan kecil dengan bantuan dana dari seorang teman lama semasa SMA, yang kini menjadi pelaku UMKM sukses di kabupaten. Temannya itu, Dita, datang menjenguk dan terkejut melihat karya Sekar yang rapi dan punya nilai jual tinggi. Sekar, kamu punya potensi besar. Mau nggak aku bantu pasarkan ini online? Sekar menatap Dita dengan mata berkaca-kaca. Kalau aku bisa mandiri, aku tidak akan pernah biarkan orang memperlakukan aku seperti dulu lagi. Perlahan tapi pasti, brand kecil Sekar bernama Tangan Ibu mulai dikenal di media sosial. Tas-tas buatannya mulai dipesan dari luar kota. Setiap malam, ia duduk di ruang depan rumah kayunya, menjahit sambil memeluk perutnya yang kini hampir genap 9 bulan. Dan saat fajar merekah di suatu pagi yang dingin, tangis bayi pecah di rumah kecil itu. Seorang perempuan lahir ke dunia. Bayi mungil, dengan mata lebar dan bibir kecil yang mirip sekali dengan ayahnya. Namanya Laras. Ucap Sekar, artinya ketenangan. Karena kamu datang setelah badai. Namun, badai yang lebih besar,
sedang menunggu di kejauhan. Karena berita tentang kesuksesan Sekar akhirnya sampai ke telinga keluarga Darmawan, dan untuk pertama kalinya, mereka merasa terancam. 1 tahun telah berlalu sejak Sekar diusir dari rumah keluarga Darmawan. Hidupnya kini berbeda. Rumah kayu yang dulu sunyi kini dipenuhi suara bayi dan tawa kecil. Brand, tangan ibu, semakin berkembang, dan Sekar sering diundang sebagai pembicara UMKM perempuan mandiri di daerah. Di balik ketenangan itu, diam-diam ada satu hal yang Sekar lakukan dengan sengaja. Ia tak pernah menghapus nama belakang suaminya dari akun media sosial bisnisnya, karena ia tahu keluarga Darmawan pasti akan melihatnya suatu saat. Dan benar saja. Suatu malam, Raka sedang duduk di ruang kerja ketika sebuah notifikasi dari klien wanita bisnis muncul di layar laptopnya. Ini mantan istrimu ya, Raka? Sekar? Gila. Sekarang dia punya bisnis sendiri ya. Udah sering masuk TV lokal loh. Raka membeku. Ia membuka akun itu, dan matanya tak lepas dari layar. Di sana, foto Sekar bersama bayinya tersenyum di depan toko kecil bertuliskan tangan ibu. Komentar netizen penuh pujian dan dukungan. Ibu tunggal inspiratif. Setelah ditinggalkan suami dan mertua, ia bangkit dengan karyanya sendiri. Raka merasa dadanya sesak. Ia tak tahu kenapa, tapi amarah mulai muncul. Bukan karena Sekar sukses, tapi karena dia tak butuh dirinya. Keesokan harinya, Raka menunjukkannya ke Bu Ratna. Mama tahu soal ini. Bu Ratna melihat layar dan tertawa sinis. Paling juga sebentar. Apa hebatnya bikin tas dari kain bekas? Namun di dalam hatinya, Bu Ratna gelisah. Ia tak menyangka perempuan yang ia buang seperti sampah itu bisa berdiri lagi. Bahkan tampak lebih bahagia, lebih kuat. Beberapa hari kemudian, datang undangan ke meja makan mereka. Sekar akan menerima penghargaan dari bupati karena dianggap menginspirasi perempuan desa. Wajahnya akan tampil di majalah lokal, dan acara itu akan disiarkan secara daring. Raka mengepalkan tangannya. Ia menatap ibunya, lalu berkata pelan, "Aku mau anakku kembali. Dia darah dagingku." Bu Ratna mengangguk. "Dan kita akan ambil dia bersama warisan harga diri keluarga ini." Tak butuh waktu lama, surat somasi dikirim ke rumah Sekar. Isinya jelas. Permintaan hak asuh atas Laras dan pengakuan resmi bahwa Raka sebagai ayah kandung berhak mendidik anak itu di lingkungan keluarga Darmawan. Hari itu, Sekar membacanya dengan tangan gemetar. Tapi bukan ketakutan yang muncul, melainkan sebuah api yang sudah lama menyala di dalam dirinya. Kini menyala lebih besar dari sebelumnya. Mereka pikir aku akan ketakutan? Mereka pikir aku akan menyerah seperti dulu. Sekar meraih bayi Laras yang sedang tertidur di pangkuannya. Kalau mereka ingin merebut anakku, mereka harus tahu dulu bahwa aku bukan lagi Sekar yang dulu. Hari itu, langit kota dipenuhi awan kelabu seolah ikut menyaksikan pertarungan batin seorang ibu yang kembali berdiri di ambang luka lamanya. Sekar duduk di bangku pengadilan, mengenakan kebaya sederhana warna biru muda, menggendong Laras yang tertidur di pelukannya. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam. Ia tidak datang sebagai korban. Ia datang sebagai ibu yang siap mempertahankan hak atas anaknya. Raka duduk di sisi berlawanan bersama Bu Ratna, mengenakan jas mahal dan senyum tipis yang mencemooh. Di samping mereka, duduk pengacara keluarga Darmawan, terkenal, licik, dan mahal. Namun Sekar tak datang sendiri. Di sisinya, ada Dita, sahabatnya yang kini menjadi pengacaranya. Seorang lulusan hukum yang dulu diam-diam menyukai perjuangan Sekar. Di galeri pengunjung, puluhan warga desa hadir memberi dukungan, termasuk para ibu rumah tangga yang selama ini belajar menjahit bersamanya. Sidang dimulai. Hakim mempersilakan pihak Darmawan mengajukan alasan mengapa hak asuh Laras harus diberikan kepada mereka. Pengacara Raka berdiri dan menyampaikan argumen panjang. Klien kami memiliki kondisi finansial yang lebih stabil, lingkungan pendidikan yang lebih baik, dan mampu memberikan masa depan yang lebih layak bagi anak ini. Ibu kandung, meski memiliki usaha kecil, tidak dapat menjamin kestabilan emosional maupun materi untuk tumbuh kembang anak. Sekar menatap pengacara itu tajam.
Ia tahu mereka akan merendahkan dirinya, seperti dulu. Lalu gilirannya bicara. Dita berdiri dan mengeluarkan berkas-berkas. Laporan keuangan usaha, bukti donasi sosial dari tangan ibu, testimoni warga, serta piagam penghargaan dari pemerintah daerah. Bahkan ada surat rekomendasi dari kepala desa yang menyatakan bahwa Sekar adalah panutan warga dan orang tua tunggal yang bertanggung jawab. Lalu, Sekar berdiri sendiri. Ia bicara dengan suara pelan namun tegas. Mereka tidak datang waktu saya harus menjahit malam-malam demi beli susu. Mereka tidak datang saat anak saya sakit dan saya harus menggendongnya jalan kaki ke puskesmas. Tapi sekarang, ketika saya bisa berdiri di atas kaki saya sendiri, mereka ingin mengambil anak saya. Ia menatap Raka. Bukan karena cinta, tapi karena gengsi. Karena saya, perempuan yang mereka buang, sekarang bisa berdiri lebih tinggi dari yang mereka sangka. Suasana ruang sidang hening. Raka meremas jemarinya. Bu Ratna menggertakkan gigi. Semua yang mereka rancang tak berjalan sesuai rencana. Hakim menunda putusan untuk sidang selanjutnya. Tapi sesuatu sudah berubah. Opini publik kini berpihak pada Sekar. Media lokal mulai menyoroti kasus ini. Judul-judul seperti "Ibu Tunggal Melawan Mertua Kaya Raya Demi Anak" mulai tersebar. Dan di luar gedung, warga desa menyambut Sekar dengan pelukan dan air mata haru. Bu Sekar, kami semua di belakang ibu. Kami tahu siapa yang lebih layak menjadi orang tua. Malamnya, Sekar menatap langit dari beranda rumahnya. Laras tertidur di pangkuannya. Ia tak tahu seperti apa putusan sidang nanti, tapi satu hal pasti, ia tidak akan menyerah. Karena bagi seorang ibu sejati, anak adalah harga diri, bukan barang warisan. Hari sidang putusan tiba. Ruang sidang kembali penuh. Lebih ramai dari sebelumnya. Wartawan dari media lokal berdiri di luar, meliput apa yang disebut sebagai kasus hak asuh terbesar di kabupaten. Warga desa yang mendukung Sekar duduk berdesakan di bangku belakang. Sekar mengenakan kebaya putih dan selendang batik dari ibunya. Laras tertidur di pangkuannya, tak menyadari bahwa nasibnya akan segera ditentukan. Di seberang, Bu Ratna tampak tegang. Raka duduk kaku, tak lagi semeyakinkan sidang sebelumnya. Sorot matanya lebih gelap, lebih gugup. Hakim memasuki ruangan dan semua berdiri. Lalu duduk kembali. Setelah mempertimbangkan seluruh bukti, kesaksian, serta kondisi emosional dan finansial dari kedua belah pihak, pengadilan memutuskan bahwa hak asuh penuh atas anak bernama Laras Putri Darmawan jatuh ke tangan ibunya, Sekar Ayuning Tias. Ruang sidang sunyi selama beberapa detik. Lalu, meledak dalam tepuk tangan dan tangis haru dari para pendukung Sekar. Dita memeluk Sekar erat. Sekar sendiri hanya menunduk, menahan air mata. Bukan karena gembira semata, tapi karena perjuangannya, diakui. Raka berdiri dan berteriak. Ini tidak adil. Saya ayah kandungnya. Saya punya hak. Hakim menatap tajam. Tuan Raka Darmawan, Anda tak pernah mengakui anak ini secara hukum, tak memberi nafkah, bahkan tidak pernah menengok sejak lahir. Pengadilan tidak memberi hak pada darah, jika tak disertai tanggung jawab. Bu Ratna menggenggam lengan anaknya, mencoba menahannya agar tak mempermalukan diri lebih jauh. Tapi semua sudah terlambat. Reputasi keluarga mereka tercoreng. Di luar, kamera-kamera wartawan menyorot mereka keluar dengan wajah tegang dan kalah. Dan seperti badai yang kehilangan tenaga, keluarga Darmawan mulai mengalami kemunduran. Beberapa hari setelah sidang, proyek besar yang dikelola perusahaan keluarga Darmawan batal karena reputasi mereka memburuk. Klien menarik kerjasama karena kasus ini viral. Banyak menilai bahwa keluarga itu arogan dan tak punya empati. Sementara itu, Sekar diundang menjadi pembicara dalam Forum Nasional UMKM Perempuan Tangguh. Ia naik panggung bersama Laras di gendongannya, dan berkata, "Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya seorang ibu. Tapi jangan pernah remehkan apa yang bisa dilakukan seorang ibu ketika anaknya hendak direbut darinya." Sorak-sorai menggema. Dan di kursi barisan belakang, tanpa diketahui siapapun,
duduk seorang pria tua yang sejak awal diam-diam mengamati Sekar dari jauh. Ia tersenyum haru, meneteskan air mata. "Maafkan aku dulu tak pernah membelamu, Sekar," bisiknya lirih. "Tapi kau telah membela dirimu lebih baik dari yang siapapun bisa lakukan." Waktu berlalu, dan kehidupan perlahan kembali ke ritmenya. Tapi kini segalanya berbeda. Sekar bukan lagi perempuan yang dulu dipandang rendah, disingkirkan, dan dilukai. Kini, ia berdiri sebagai simbol kekuatan, seorang ibu yang menang bukan hanya di mata hukum, tapi juga di mata masyarakat. Di rumah kecil yang dulu hanya jadi tempat berteduh, kini berdiri ruang belajar baru. Sekar mengubah salah satu kamar menjadi pusat pelatihan menjahit dan pengembangan usaha kecil. Warga berdatangan, tak hanya perempuan tapi juga anak-anak muda yang ingin belajar mandiri. Laras tumbuh ceria, cerdas, dan penuh rasa ingin tahu. Ia sering duduk di samping ibunya sambil bermain boneka. Kadang menyelipkan kata-kata dewasa hasil mendengar percakapan orang dewasa. "Ibu kuat ya? Gak kayak di sinetron yang sering nangis," katanya suatu hari. Sekar hanya tersenyum, menatap mata anaknya yang polos. "Ibu nangis juga, Nak, tapi diam-diam, supaya kamu tetap bisa tersenyum." Di tengah proses penyembuhan itu, seseorang datang kembali ke hidup Sekar. Sosok pria tua yang dulu hadir di persidangan, diam-diam menonton dari kejauhan. Namanya Pak Karta, ayah kandung Sekar. Dulu, ia meninggalkan Sekar dan ibunya karena terpaksa bekerja di luar negeri. Bertahun-tahun hilang kontak, ia kembali terlambat, istrinya sudah meninggal, dan anak perempuannya terluka begitu dalam. Pertemuan mereka berlangsung di sore hari yang tenang. Pak Karta berdiri kikuk di halaman rumah Sekar, membawa sekeranjang buah dan setangkai bunga kenanga, bunga kesukaan ibu Sekar. "Aku nggak pantas minta maaf, tapi aku mau bilang kalau aku bangga. Sangat bangga padamu." Sekar menatap wajah tua itu lama. Tak ada kata-kata, hanya air mata yang menetes di pipinya. "Aku tidak tahu harus mulai dari mana, tapi kalau kamu izinkan, aku ingin jadi kakek yang baik untuk Laras, meskipun telat." Sekar tak menjawab, tapi ia membuka pintu rumahnya lebar-lebar. "Masuklah, Laras suka didongengi." Sementara itu, kabar tentang keluarga Darmawan makin redup. Raka dikabarkan menjual mobil sportnya dan pindah keluar kota, menghindari sorotan. Bu Ratna jatuh sakit, tak pernah benar-benar pulih dari rasa malu dan kegagalan. Beberapa mengatakan ia mulai menyendiri, bahkan mulai menyesali semua yang pernah ia lakukan. Tapi bagi Sekar, semua itu bukan urusannya lagi. Ia tak ingin membalas dengan dendam. Ia sudah membalas mereka dengan keberhasilannya hidup. Malam itu, Laras tertidur di pelukan kakeknya yang bercerita tentang dongeng-dongeng tua. Sekar duduk di dekat jendela, menjahit baju kecil untuk anak-anak panti asuhan. Angin membawa wangi kenanga dari halaman depan. Dan di bawah sinar lampu redup, Sekar tersenyum, bukan karena hidupnya sempurna, tapi karena luka-lukanya kini mulai sembuh. Beberapa tahun telah berlalu sejak drama sidang dan pertarungan hak asuh. Sekar dan Laras kini hidup tenang di rumah kecil yang penuh cinta dan harapan. Usaha jahit Sekar berkembang pesat, bahkan kini membuka cabang di kota tetangga. Ia menjadi inspirasi bagi banyak perempuan yang ingin mandiri. Laras, yang dulu hanya bocah polos, kini sudah remaja cerdas yang bangga akan ibunya. Ia aktif di sekolah dan dikenal sebagai anak yang punya semangat tinggi. Mereka berdua sering berbagi tawa dan cerita, menyembuhkan luka lama dengan kebahagiaan sederhana. Suatu sore, Sekar duduk bersama Laras di teras. Mereka melihat matahari tenggelam dengan warna jingga yang hangat. "Ibu, aku senang kita nggak pernah berhenti berjuang," kata Laras sambil menggenggam tangan ibunya. Sekar tersenyum dan membalas, "Kadang hidup memang keras, Nak, tapi jangan pernah takut untuk berdiri dan melangkah maju. Karena kamu layak bahagia." Di saat itu, Pak Karta yang telah jadi bagian keluarga kecil mereka datang membawa kabar baik. Sebuah yayasan sosial di kota ingin menggandeng Sekar untuk program pelatihan perempuan dan anak terlantar. Sekar menerima tawaran itu dengan haru,
melihat ini sebagai kesempatan untuk melebarkan tangan kebaikan yang dulu tak sempat ia terima. Di lain sisi, Raka dan Bu Ratna menghilang dari kehidupan mereka sepenuhnya. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang mengganggu. Sekar belajar memaafkan, bukan untuk mereka, tapi untuk dirinya sendiri. Cerita ini ditutup dengan Sekar menulis surat kepada Laras tentang arti keberanian dan cinta sejati. Surat itu menjadi dasar pondasi bagi sebuah buku yang ia terbitkan. Kisah nyata seorang ibu yang menolak kalah oleh nasib dan kebencian. Di balik segala luka dan pengkhianatan, Sekar menemukan satu kebenaran. Hidup bukan soal seberapa banyak kita terjatuh, tapi seberapa kuat kita bangkit dan melangkah menuju cahaya.